Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nah kemarin aku udah pindahin kasurnya ke kontrakan yang baru. Nah ini kondisi kamar aku, kasurnya udah nggak ada, terus di ruangan sebelah juga kasurnya udah nggak ada, dan ini baju-baju yang aku keluarin dari lemari yang coklat tadi ya. Jadi hari ini tuh aku mau bongkar lemari coklat yang ada di depan sana ya teman-teman. Nah sebelum itu aku mau keluarin sisa baju yang masih ada di dalam, terus masih ada juga barang-barang yang ada di atas lemarinya. Nah ini aku pakai karpet plastik yang lama yang udah sobek-sobek kayak gini untuk alasnya ya teman-teman, karena nanti baju-bajunya mau aku taruh di sini semua. Maklum ya teman-teman, namanya juga ruangan sempit segaris gitu ya, jadi bingung kalau mau nyimpen barang-barang. Kalau mau bongkar-bongkar kayak gini udah kayak kapal pecah gitu ya. Nah ini baju yang udah aku keluarin sebelumnya tapi nggak aku record, terus sekarang mau aku keluarin sisa-sisa baju yang masih digantung-gantung nih. Terus nanti kayak apa namanya, kain-kain, kerudung-kerudung itu aku keluarin dulu semuanya di sini, ditumpuk di karpet aja. Karena kita kan belum beli lemari baru ya, jadi ditumpuk-tumpuk dulu aja. Nanti pas diberesin mungkin sebagian dimasukin ke kardus aja ya, ke kardus bekas itu masih banyak. Jadi aku masukin ke kardus untuk yang nggak muat di lemari. Kalau yang masih dipakai sehari-hari aku simpen di lemari aja. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, kalian bisa lihat lemari yang 3 pintu ini bagian tengahnya itu udah copot karena sering dimainin anak aku. Terus waktu pemasangan awal juga sering dibongkar pasang karena pintunya itu nggak pas ya, untuk nutup buka tutupnya itu kayak numpuk gitu ya, jadi nggak rapi, jadi sering dibongkar pasang gitu bautnya, akhirnya longgar. Nah pas dimainin sama anak aku itu tiba-tiba copot ya teman-teman. Jadi dari dulu ini masih belum dibenerin, karena kalau dibenerin itu dimainin lagi sama anak aku, saking senengnya dia dikasih lemari ya. Nah teman-teman tahu kan kalau lemari yang putih ini tuh pemberian subscriber juga, atau sahabat online, keluarga online gitu ya. Terima kasih untuk yang kasih lemari ini, akhirnya kita punya lemari walaupun lemari yang lama kita sekarang udah dibongkar gitu. Nah ini aku sama Pak Su udah nurunin barang-barang yang ada di atas lemari. Terus kita juga mau pindahin lemarinya anak aku ya. Jadi ini untuk lemari AA Biu sama Dede Raya. Kita pindahin juga nih ke ruangan sebelah. Jadi ruangan sana kita kosongin karena mau dibersihin semuanya. Nah setelah dibersihin nanti baru deh dikembaliin ke apa kondisi semula gitu ya. Posisinya. Oh ya teman-teman, aku juga minta maaf banget ya kalau suaranya agak berisik, karena ini aku voice overnya di kontrakan baru. Nah kontrakan baru itu kan depan rumahnya itu ada lapangan gitu. Nah dipakai untuk main bolanya anak-anak di sini gitu. Jadi mereka lagi main bola, aku malah dubbing gitu ya. Karena nyuri-nyuri waktu pas anak lagi anteng main gitu ya. Kalau nggak gitu agak susah juga ya untuk isi suara. Nah ini Pak Su udah mulai bongkar-bongkar pintu-pintunya, sekat-sekatnya, terus kaca juga gitu ya. Ini udah mulai dibongkarin juga. Nah teman-teman bisa lihat ya bagian bawah itu udah goyang-goyang, udah reot sana sini gitu ya. Jadi mau dibongkar sama Pak Su. Nah untuk bagian atas sendiri ini masih kuat, masih kokoh banget. Sebenarnya agak sayang sih, cuman bagian bawah udah lapuk banget, udah busuk gitu ya, udah miring-miring. Nah bagian belakang itu udah ditahan pakai papan bekas sama kayu-kayu bekas. Nah daripada nanti kenapa-kenapa gitu ya, tahu-tahu roboh gitu ya, takut dimainin sama anak aku, tahu-tahu roboh terus nimpa dia kan, amit-amit gitu ya. Jadi mending dibongkar aja ya teman-teman. Nah ini udah selesai pembongkarannya, tinggal dibersihin bagian bawahnya. Biasa ya kalau lemari lama nggak dipindah-pindah, itu pasti bagian bawahnya itu kotor banget. Apalagi bekas busuk dari lemari itu pada jatuh gitu ya. Terus pada digigitin apa namanya, rayap gitu ya. Jadi si kotorannya itu numpuk di bawah lemari. Ini aku lagi sapu-sapu, terus pindah-pindahin beberapa barang yang ada di bawahnya.
terus tinggal di pel-pel nanti gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil nonton video aku nih, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat support kalian selama ini. Terus buat teman-teman yang baru klik video aku, baru nonton video aku ucapkan terima kasih banyak. Salam kenal ya. Jangan lupa subscribe-nya nih yang belum subscribe, atau like, comment, and share kalau kalian suka ya. Nah lanjut lagi, ini aku udah selesai untuk sapu-sapu bagian bawahnya. Nah ini aku udah ganti pakaian karena teman-teman bisa lihat di jendela ini udah malam ya. Jadi tadi sempat kejeda beres-beresnya karena maklum ya, ibu 2 anak itu pasti keganggu sama bocil-bocil. Ada yang minta inilah, minta itulah, minta ditemenin lah, nangis mau apalah gitu ya. Jadi banyak banget kejedanya kalau lagi beres-beres rumah kayak gini. Nggak apa-apa deh ya, yang penting sekarang udah bisa dilanjutin lagi gitu. Ini udah malam, aku lanjutin untuk sapu-sapu dan untuk pel lantainya. Nah sebelum nyapu lantai, ini aku juga bersihin bagian kacanya karena ada sawangannya. Terus bagian atas juga jangan lupa untuk ikut dibersihin. Nah ini karpet bekas ini ya, alas tempat tidur. Karena alas tempat tidur aku kan belum punya dipan, jadi pakai karpet kayak gini aja. Dan resikonya kalau pakai karpet kayak gini doang, itu kasur itu cepet banget lembab, terus kayak agak bintik-bintik hitam gitu ya, mungkin berjamur juga karena lembab. Jadi harus sering-sering dijemur nih untuk kasurnya ya. Ini udah aku sapu-sapu untuk si karpetnya, jadi aku pakai karpet hadiah nih. Hadiah dari warung karena mau Idul Fitri itu biasanya dikasih karpet kayak gini, terus aku kumpulin, lumayan kan lah ya untuk alas tempat tidur, daripada gitu ya nggak dapet sama sekali. Jadi hadiah hari raya aja kita kumpulin dipakai buat keperluan alas kasur gitu. Nah ini udah selesai ya untuk karpet dua-duanya, tinggal aku sapu-sapu bagian atasnya nih. Bagian atasnya juga banyak sawangannya juga, jadi aku sapu-sapu aja. Terus untuk keramik yang di dinding juga ini harusnya sih dikerik pakai pakai kape gitu ya, jadi atau pakai pisau biar rapih gitu ya, biar bersih si keramiknya. Tapi belum ada waktunya nih teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya kayak gitu, bekas masih ada sisa-sisa semen di keramik yang di dinding itu. Mungkin nanti aku pel-pel aja, kalau ada waktu luang mungkin nanti aku kerik-kerik deh biar kelihatan lebih bagus ya, biar kelihatan lebih rapi. Tapi kalau untuk sekarang sih disapu-sapu dan dipel dulu aja. Nah sebelum pel lantai ini aku lap dulu kacanya. Nah untuk kacanya ini tuh harus bolak-balik ya. Lap bagian dalam, untuk bagian luarnya itu harus keliling keluar rumah dulu gitu ya. Karena si jendelanya ini kan permanen ya, nggak bisa dibuka tutup. Jadi di ruangan itu sebenarnya agak kurang ventilasinya karena kan nggak ada jendela sama sekali gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, ini aja udah bersyukur bisa punya tempat tinggal gitu ya, walaupun bukan rumah sendiri gitu ya. Bersyukur aja apapun kondisinya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri ya. Disolawatin dulu aja ya. Mudah-mudahan rumah impian kita bisa kita dapatkan dalam waktu dekat ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini juga si tripleknya jangan lupa untuk dilap-lap, karena di cuaca lembab triplek kayak gini aja tetap bisa berjamur ya teman-teman. Ini aku siram-siram aja untuk karbolnya. Jadi aku pel pakai karbol kayak gini, terus pakai lap basah ya. Jadi lapnya lap basah aja tanpa ada cairan apapun. Nah nanti untuk cairan pembersih lantainya itu disiram kayak gitu aja sih kalau aku. Nah biasanya kan pakai botol bekas air mineral gitu ya, terus dilubangin di bagian tutupnya. Kalau ini aku nggak tahu kemana botolnya, terus mau nyari lagi males, jadi ya udah deh dari dirijennya langsung deh disiramnya gitu. Nah ini dia ya keramik yang di dinding tadi masih banyak sisa-sisa sisa-sisa semen. Ini aku lap-lap kayak gini doang, nanti deh kalau ada waktu baru dikerik-kerik ya teman-teman ya, harap dimaklum ya teman-teman.
Oke, ini udah hampir selesai ya untuk pel-pelnya. Nanti setelah ngepel ini aku biarkan dulu beberapa saat sampai benar-benar kering, baru nanti aku pindahin barangnya ke sini. Nah, barang yang dipindahin juga nggak semuanya, karena untuk pakaiannya kan masih numpuk di ruang sebelah, belum diberesin. Jadi untuk kali ini kita cuman beres-beres area ruang sini aja ya, atau di kamar sini dulu gitu. Nah, untuk ruang sebelah aku record untuk besok hari aja ya teman-teman, karena ini udah malam banget, apalagi keganggu lagi nanti sama bocil yang rengek pengen tidur lah, pengen makan, pengen minum atau apalah segitu ya, suka banyak banget gangguannya gitu ya. Nah, ini aku pindahin satu kasur dulu ke sini ya, karena nanti juga kan mau tidur di sini lagi kalau dikontrakan untuk sementara aja kan teman-teman ya. Terus aku pasang spraynya. Nah, untuk spray sarung bantal dan selimut itu pasti nggak senada ya. Jangan heran ya. Kalau di rumah aku pasti kasur, spray, terus apa namanya, sarung bantal sama selimut itu jarang satu warna gitu ya. Jadi harap dimaklum aja ya. Kalau warna-warni biar biar rame aja lah, nggak apa-apa ya. Yang penting rapi, yang penting bersih gitu ya. Ini aku udah selesai ya teman-teman untuk beresin kamar ini untuk baju-bajunya besok. Teman-teman tungguin ya. Nah, ini aku juga pasang si gordennya yang udah aku cuci sebelumnya. Ini udah kering, langsung dipasang aja ya, nggak aku setrika-setrika dulu, agak ribet ya, agak rempong gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman terima kasih banyak ya yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk supportnya ya teman-teman. Jadi untuk sementara ruangan ini aku isi dengan kasurnya aja. Untuk lemarinya kita belum ada gantinya. Nanti insya Allah kalau udah ada lemari plastik penggantinya, karena aku rencananya mau beli lemari plastik aja yang lebih awet ya. Karena kalau kayu lagi di cuaca lembab kayak gini pasti banyak jamurnya, terus cepet banget lapuknya gitu ya teman-teman. Doain aja semoga rezekinya lancar, usahanya juga lancar ya teman-teman. Ini juga aku lagi berusaha untuk mengembalikan monetisasi dari channel YouTube aku ya, karena channel YouTube aku monetisasinya kemarin sempat dicabut karena libur 7 bulanan gitu ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah pasang gorden, spray juga udah selesai dengan rapi gitu ya. Aku pamit undur diri ya teman-teman. Jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan untuk terus pantengin channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.